Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media belajar yang akan membahas tentang mata pelajaran matematika kelas 7 tingkatan madrasah atau SMP ya. Untuk pelajaran hari ini masih di bab 3 tentang bentuk aljabar, yaitu tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, kita akan lanjut ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana menghitung perkalian dengan konstanta dengan bentuk aljabar suku 2. Misalkan ada aljabar seperti ini ya, misalkan A kali B plus C, maka A nya bisa dikalikan B dulu, kemudian ditambah A dikali C, itu namanya distributif penjumlahan ya. Itu juga A kali B, kemudian A nya dikalikan C, maka tinggal dikurangkan. Contoh misalkan 2x, 2 dikali x min y, berarti 2 kali x, kemudian 2 dikali negatif y, hasilnya 2x min 2y, atau negatif 7 kali 2a, negatif dikurang b ya, negatif 7 kali 2 negatif 14, kemudian negatif 7 dikali b, hasilnya adalah 7b. Kenapa? Karena negatif kali negatif positif. Yang kedua, yang ketiga contohnya misalkan k dikali k, k nya jadi kuadrat, k dikali negatif m min km, K dikali positif 3N berarti 3KN. Atau contoh yang ketiga, negatif 2X kali 5X berarti negatif 2 kali 5 negatif 10. X nya kuadrat karena dia X kali X, kemudian negatif 2X dikali 3Y berarti negatif 6XY, kemudian negatif XY kali negatif 2X dan positif 2 X nya jadi kuadrat. Kenapa? Karena X kali X kuadrat. Nah, itu kalau aljabar suku 2. Bagaimana kalau dengan bentuk yang lain? Bentuk aljabar yang lain, misalkan antar aljabar. Negatif 4 dikali C kali 2A kali 3B. Maka kita bisa buat seperti ini. Yang depannya kalikan depannya, kemudian variabelnya dikalikan dengan variabelnya. Negatif 4 kali 2 kali 3, hasilnya adalah negatif 24 ya. Kemudian A kali B kali C adalah ABC. Karena apa? Karena ini kan berbeda ya variabelnya, jadi ABC. Maka jawabannya adalah negatif 24 ABC. Atau contoh yang lain misalkan ada 6N pangkat 2 dikali 5N pangkat 3 pangkat N pangkat 4. Jadi pertama ya 6 dan 5 kita satukan, M nya samanya M, N pangkat dan N nya 6 kali 5 30, N kali M pangkat 3 N pangkat 4. Kenapa? Karena ini pangkat 1, kalau dikalikan pangkat itu menjadi jumlah ya, N nya pangkat 1, M nya pangkat 3, jadi M nya 1 tambah 3 4, N nya pangkat 2, N nya pangkat 4. Ditambahkan, kalau dia dikali pangkatnya jadi jumlah ya, N nya jadi pangkat 6. Maka jawabannya adalah 30 M pangkat 2 N pangkat 6. Oke, berikutnya misalkan dengan antar bentuk aljabar. Kalau tadi kan sesama bentuk aljabar, kalau antar bentuk aljabar bagaimana? Nah, contoh misalkan ini aljabar. Kalau contoh ini kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Pertama ini kalikan dulu dengan yang ini kemudian kalikan juga dengan yang ini, seperti ini ya, dipisah seperti ini. Jadi A kali A kuadrat, A kali 3 3A, 2 kali A 2A, 2 kali 3 6. Nah, karena ini sesuku maka boleh dijumlahkan. Atau dengan cara yang kedua, ini bisa lebih simpel, misalkan A dikali A, maka jawabannya A kuadrat. Kemudian A dikali 3, jawabannya adalah 3A. Kemudian kemudian kan ini sudah nih, yang ini sudah untuk keduanya. Kemudian yang di sini lagi 2 kali A. Nih, 2 kali A, jawabannya adalah 2A. 2 dikali 3, jawabannya adalah 6. Maka jawabannya karena ini sama, sesuku boleh dijumlahkan. Kan hasilnya kan sama ya. Boleh dengan cara seperti ini, boleh juga dengan cara seperti ini. Kemudian kali sini. Kemudian yang kedua ininya kalikan sini, kemudian kalikan sini. Yang suku yang sesama dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, kita contoh yang lain ya. Misalkan ini 3 kali X berarti 3X.
3 kali 2y berarti 6y. Negatif 2 kali x, negatif 2x. Negatif 2 kali negatif y, maka jawabannya positif 2y. Maka ini dengan ini kan sesuku ya. 3x dengan negatif 2x kan sesuku. Berarti kita jumlahkan negatif 3x dikurang 2. 3 kurang 2 kan 1. Jadinya sisanya x. Kemudian 6y ditambah 2y. 6 tambah 2 8. Maka ini jawabannya. Nah, atau contoh yang lain misalkan yang seperti antar bentuk aljabar. Nah, ini kan berarti kan tinggal dikalikan. 6x kalikan sini. Kemudian 4x kita kalikan ke sini. Kemudian 4x kita kalikan 3. Kalau sudah keduanya baru ke sini lagi. Negatif 4 kalikan 2x. Negatif 4 dikali negatif 3. Hasilnya seperti ini. Negatif 4x dikali 2x. Maka 8x kuadrat. 4 kali 2 8x kali x kuadrat. Oke, satu ya. Yang kedua, 4x dikali negatif 3. Tadi kan ini sudah ini. 4 kali 3 12 x. Nah, di sini x ya. Nah, karena ini kan sudah selesai. Maka di sini lagi negatif 4 kali 2x. Jawabannya adalah 4 kali 2 8, negatif 8. Negatif 4 kali negatif 3 adalah seharusnya positif ya, ini salah. Negatif salah. Seharusnya positif. Kenapa? Negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 3 12. Berarti sini adalah seharusnya positif 12. Karena ini sesuku, negatif 12 dikurang 8 adalah negatif 20x. Oke. Contoh yang kedua, misalkan ada soal 2x min 3 kuadrat. Nah, kalau kuadrat itu sama saja bentuknya seperti ini ya. Berarti 2x min 3 sama dengan kuadrat itu sama dengan 2x min 3 kali 2x min 3. Nah, kuadrat itu kan kelipatannya. Nah, caranya sama dengan yang B. Jadi ini kalikan sini, ini kalikan lagi ke sini. Kemudian yang ini kita kalikan ke sini, kemudian yang ini kita kalikan lagi yang terakhir. Maka jadinya adalah 2x dikali 2x 4x kuadrat. 2x dikali min 3 negatif 6. Negatif 3 kali 2x negatif 6x. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Maka karena dia sesuku boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Negatif 6 kurang 6 jawabannya adalah negatif 12. Oke, itu adalah tentang perkalian aljabar, mudah-mudahan dipahami ya. Sekarang saya sedikit menjelaskan tentang pembagian untuk antar suku aljabar ya. Pembagian antar bentuk aljabar. Misalkan ada negatif 26 A kuadrat B pangkat 3 dibagi negatif 13 AB. Maka caranya kalian boleh buat seperti ini terlebih dahulu. Jadi yang di depan itu di atas, yang di belakang itu di bawah. Kemudian boleh kalian pisah masing-masing. Yang misalkan depannya dengan yang di depannya. Variabel A dengan variabel A, variabel B dengan variabel B. Nah, kemudian kalian tinggal bagi. Negatif 26 bagi negatif 13 kan 2. Negatif bagi negatif positif ya. A kuadrat dibagi A. Nah, kalau perkalian tadi kan pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian pangkatnya itu dikurangi, atas kurang bawah. Karena di bawah ini pangkat 1, 2 dikurang 1 kan 1 tinggal. Jadi A pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian B pangkat 3 dibagi B. Maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Karena ini pangkatnya 1, berarti 3 kurang 1 2. Jadi hasilnya adalah B pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 2ABX. 2AB pangkat 2. Contoh yang kedua, misalkan ada 55. Ya, sama dengan contoh yang pertama, tinggal kita buat seperti ini, kemudian kita pisahkan. Nah, kemudian antar variabelnya masing-masing ya. Jadi 55 bagi negatif 11 jawabannya adalah negatif 5 ya. X kuadrat dibagi X tadi sama dengan di sini. Berarti 2 dikurang 1, jawabannya 1x. X pangkat 1. Kemudian Y pangkat 5 dikurang Y pangkat 7. 5 kurang 7 negatif 2. Maka jawabannya adalah negatif 5x Y pangkat 2.
2. Oke, itu dulu ya pembahasan kita hari ini. Untuk pembagian Bapak tidak terlalu banyak membahasnya, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen, kemudian jangan lupa subscribe, kemudian di like dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.